Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan mengenai materi paragraf. Paragraf merupakan sejumlah kalimat yang dimana kalimat-kalimat itu saling berhubungan dalam menentukan gagasan. Paragraf biasanya ditandai dengan satu kesatuan gagasan yang lebih tinggi daripada kalimat. Gagasan dan paragraf memiliki satu keterkaitan satu sama lain. Gagasan memiliki dua unsur utama. Pertama, ada gagasan utama, dan kedua, ada gagasan penjelas. Gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama memiliki dua bagian. Pertama, ada gagasan utama eksplisit. Gagasan utama eksplisit ini biasanya gagasan utama yang terletak pada jenis paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Yang kedua ada gagasan utama eksplisit. Gagasan utama eksplisit ini biasanya terletak pada jenis paragraf deskriptif atau naratif. Yang kedua ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan gagasan yang menjelaskan gagasan utama. Kalimat yang berisi gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisikan tentang contoh-contoh, uraian-uraian kecil, gambaran-gambaran, dan lain-lain. Paragraf memiliki 4 jenis. Pertama ada paragraf deduktif, kedua ada paragraf induktif, ketiga paragraf campuran, dan keempat ada paragraf deskriptif atau naratif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal kalimat atau di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Paragraf ini gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat ada paragraf deskriptif atau naratif. Paragraf ini gagasan utamanya tersebar di seluruh paragraf. Paragraf sendiri memiliki pola pengembangan. Paragraf memiliki 4 pola pengembangan. Pertama ada pola pengembangan narasi, kedua pola pengembangan deskripsi, dan ketiga ada pola pengembangan eksposisi, dan keempat ada pola pengembangan argumentasi. Jadi pola pengembangan narasi itu merupakan pola pengembangan yang sifatnya menceritakan suatu kejadian seolah-olah pembaca merasakan kejadian yang diceritakan tersebut. Yang kedua ada pola deskripsi. Pola deskripsi ini menggambarkan suatu dengan jelas dan terperinci. Pola deskripsi juga memiliki dua pola pengembangan. Pertama ada pola pengembangan spasial dan kedua ada pola pengembangan sudut pandang. Pola pengembangan spasial ini berdasarkan latar tempat dan waktu. Yang kedua adalah pola pengembangan sudut pandang. Nah, pola pengembangan ini berdasarkan sudut pandang penulis. Yang ketiga ada pola pengembangan eksposisi. Pola pengembangan eksposisi ini dia bersifat memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek. Pola pengembangan eksposisi ini memiliki 3 unsur pola pengembangan. Pertama ada pola pengembangan proses, kedua ada pola pengembangan sebab akibat, dan ketiga ada pola pengembangan ilustrasi. Dan yang terakhir, keempat ada pola pengembangan paragraf argumentasi. Pola pengembangan paragraf argumentasi ini menjelaskan tentang pendapat yang kuat, contoh-contoh, dan bukti-bukti yang meyakinkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Saya akhiri.
dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.